Anak seorang konglomerat ini hancurkan gerobak bakso. Karena tidak suka terhadap rasanya, dia langsung menerima akibatnya. Langit masih biru jernih saat matahari menumpahkan cahaya keemasan ke atap-atap gedung tinggi yang berderet mewah di pusat kota. Sebuah rumah megah berdiri angkuh di kawasan paling elit, dikelilingi pagar besi hitam yang menjulang, dengan taman luas berisi pepohonan yang dirawat lebih telaten dari manusia biasa. Di dalam rumah itulah Raka tinggal. Bukan sekadar tinggal, dia hidup bak raja muda, dikelilingi pelayan, fasilitas, dan barang-barang mewah yang tak semua orang bahkan tahu namanya. Raka, pemuda 24 tahun berparas tampan dan postur tegap, adalah putra satu-satunya dari seorang konglomerat yang kekayaannya tercatat di majalah bisnis internasional. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam kemewahan yang nyaris tak masuk akal. Mainan mahal dikirim dari luar negeri setiap minggu. Pendidikan diurus oleh guru privat yang datang dari universitas-universitas terbaik. Dan liburan dilakukan ke negara-negara eksotis yang bahkan tak masuk peta pelajaran geografi. Namun kini, duduk di sofa kulit asli buatan Italia di ruang keluarga seluas lapangan basket, Raka memandang kosong ke arah langit-langit yang dihiasi lampu kristal. Di depannya, layar televisi berukuran 2 meter menampilkan gambar pemandangan indah dari pegunungan Swiss. Tapi tak ada senyum di wajahnya. Tak ada gairah. Sehari-hari Raka hidup dalam rutinitas yang nyaris mekanik. Bangun tidur pukul 8 pagi. Sarapan dengan menu yang disiapkan oleh koki hotel bintang 5, lalu gym pribadi di lantai 2, sebelum bersantai di kolam renang infinity di belakang rumah. Teman-temannya, anak-anak orang kaya lain yang sering datang membawa mobil sport berbeda setiap pekan, hanyalah pelengkap yang semakin membuatnya merasa kosong. Dia sadar, segala hal di sekitarnya terasa palsu. Semua orang memujanya bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa ayahnya. Ia bukan Raka, manusia dengan pikiran dan perasaan. Ia hanyalah simbol kekayaan, bayangan dari kesuksesan ayahnya, dan itu membebaninya lebih dari apapun. Suatu pagi yang cerah, Raka duduk di balkon kamarnya sambil menyesap kopi dari cangkir porselen. Di bawah sana, pelayan taman sedang memotong rumput, supir memoles mobil, dan koki memeriksa bahan-bahan makanan dari pengantar swalayan mewah. Raka melihat semuanya dengan tatapan dingin. Ia memejamkan mata. Bayangan masa kecilnya muncul. Saat ia pernah tertawa lepas bermain layang-layang bersama anak-anak kampung di belakang villa keluarga mereka. Waktu itu, ia nekat menyelinap keluar tanpa sepengetahuan pengasuh. Ia tersandung, kakinya luka, dan baju putihnya kotor oleh lumpur. Tapi hari itu adalah hari paling menyenangkan dalam hidupnya. Ia masih bisa merasakan angin sore menyentuh wajahnya dan tawa riang bocah-bocah kecil yang tidak tahu siapa dirinya. Tapi mau berteman karena ia menyenangkan, bukan karena ia kaya. Sekarang, ia merasa seperti hidup di dalam akuarium besar. Semua orang melihatnya, tapi tak ada yang benar-benar mengenalnya. Ia tak pernah merasa lapar karena makanan selalu tersedia. Tak pernah merasa takut karena pengawal selalu berjaga. Tapi juga tak pernah merasa hidup. Sore itu, ayahnya, Tuan Gunawan, pulang dari perjalanan bisnis di luar negeri. Seorang pria setengah baya dengan suara berat dan langkah tegas, yang selalu terlihat berwibawa dalam setelan jas mahal. Saat makan malam, mereka duduk di meja panjang bersama ibunya, seorang wanita elegan dengan perhiasan mencolok di leher dan jari-jarinya. "Raka," kata ayahnya, sambil menyendok sup ke mangkuknya, "pekan depan kamu ikut ayah ke pertemuan investor. Sudah waktunya kamu mulai belajar duduk di rapat penting." Raka mengangguk pelan. "Baik, iya." Tak ada semangat dalam suaranya. Ayahnya tak memperhatikan. Ibunya terlalu sibuk mengatur filter Instagram story-nya untuk menyadari bahwa putranya menjawab tanpa jiwa. Malam itu, di kamar yang lebih besar dari rumah-rumah kebanyakan orang,
Raka berbaring di tempat tidur dengan selimut bulu angsa, tapi matanya menatap langit-langit dengan hampa. Hatinya meronta. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Indah, tapi tetap terpenjara. Ia menyalakan ponsel dan membuka media sosial. Deretan foto-foto pesta, mobil sport, dan liburan mewah membanjiri layar. Tapi matanya terhenti pada satu video. Seorang pedagang bakso tua sedang melayani pelanggan sambil tersenyum meski gerobaknya tampak lusuh. Anak-anak kecil berdiri mengantre dengan semangat, dan ada tawa tulus di wajah mereka. Raka menatap video itu lama sekali. Ia mengulangi videonya berkali-kali. Malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka jendela, dan membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ia tak ingin seperti ini seumur hidup. Ia ingin tahu seperti apa dunia di luar rumah mewah ini. Dunia yang nyata, yang tak penuh kepalsuan. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk tak mengikuti rutinitas biasanya. Ia berpakaian santai, kaos polos, celana jeans, dan sepatu kets biasa. Ia menyembunyikan identitasnya, menyisir rambutnya ke belakang, dan memakai masker medis. Ia menuruni tangga belakang rumah, melewati lorong servis, dan keluar lewat garasi samping yang jarang dipakai. Tak ada yang melihatnya kecuali seekor kucing liar yang tidur di bawah pot besar. Langkahnya ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Tak ada pengawal, tak ada mobil mewah, tak ada sorotan kamera. Ia berjalan menyusuri trotoar, melewati toko-toko kecil dan pedagang kaki lima. Bau gorengan, asap knalpot, dan teriakan orang di pasar masuk ke hidung dan telinganya. Tapi itu semua terasa nyata. Itu yang ia cari. Ia menyusuri jalan sempit yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Di sana, ia melihat anak-anak bermain bola dengan semangat, meski sepatunya sudah bolong. Ia melihat seorang ibu tua menjual kue di tikungan. Semua tampak hidup, jauh dari kesempurnaan yang membosankan di rumahnya. Saat matahari mulai condong ke barat, perutnya berbunyi pelan. Ia baru sadar belum makan apapun sejak pagi. Matanya lalu menangkap satu gerobak bakso sederhana yang berdiri di bawah pohon rindang, dikerubungi beberapa anak dan pekerja bangunan. Spanduk di atas gerobak itu bertuliskan, "Bakso Pak Surya, sejak 1998. Tanpa pikir panjang, Raka mendekat. Ia melihat seorang pria tua dengan senyum ramah, tangan cekatan, dan sorot mata hangat. Tak ada yang mengenali Raka, dan itu membuatnya nyaman. Ia duduk di bangku kecil dari kayu, dan saat semangkuk bakso panas disodorkan ke depannya, ia mengamati uapnya dengan hati-hati. Kuahnya bening, tidak seperti yang biasa ia lihat di restoran mahal. Tapi ada aroma rempah dan kaldu yang kuat. Ia menyendok perlahan, meniup pelan, lalu mencicipi. Namun begitu rasa bakso menyentuh lidahnya, Raka berhenti. Bukan karena baksonya tidak matang atau basi, tapi karena rasa itu asing. Tak seperti apa yang selama ini ia kenal. Tidak halus, tidak lembut, tidak penuh cita rasa seperti restoran bintang 5. Baginya, itu terlalu sederhana, terlalu biasa. Ia mendorong mangkuk itu ke samping. Tidak enak, gumamnya pelan. Pak Surya hanya tersenyum. Mungkin belum cocok di lidah, Nak. Tapi itu resep dari ibu saya dulu. Raka menatap gerobak tua itu. Catnya mengelupas, bannya miring, dan kelihatan rapuh. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya meledak, kemarahan, rasa jengkel, rasa jijik yang bercampur aduk dengan egonya sebagai anak orang kaya. Perasaan tidak nyaman itu meledak begitu saja. Namun itu, kisah bab berikutnya. Langit pagi itu mendung, seolah ikut merayakan perubahan yang perlahan tumbuh dalam hati Raka. Ia terbangun lebih pagi dari biasanya.
Bukan karena alarm atau jadwal yang menanti, tapi karena sebuah dorongan yang ia sendiri sulit jelaskan. Ada semacam semangat aneh yang menggelitik dadanya, seperti petualang yang akan memulai perjalanan jauh dari zona nyaman. Semalam, ia bermimpi berada di sebuah pasar, dikelilingi suara tawa anak-anak, bau keringat, debu, dan makanan kaki lima. Dalam mimpi itu, ia merasa hidup. Tidak ada yang mengenalnya sebagai anak konglomerat. Ia hanyalah seorang lelaki biasa yang menikmati keseharian, tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa ekspektasi. Dan pagi ini, mimpi itu masih terasa nyata. Raka menatap cermin besar di kamarnya. Refleksi dirinya memantul. Pria muda dengan wajah tampan dan tubuh terawat, berpakaian piyama mahal yang dijahit khusus. Tapi ada kekosongan di matanya. Ia menyentuh permukaan kaca, seolah hendak menembus dunia di balik bayangan itu. Dunia yang lebih nyata, lebih manusiawi. Tanpa banyak bicara, ia membuka lemari dan memilih pakaian paling sederhana yang ia punya. Kaos putih polos, jaket jeans usang yang pernah ia beli hanya untuk gaya, celana denim abu-abu, dan sepasang sepatu kets yang sudah jarang ia pakai. Ia sengaja tak mengenakan barang bermerek mencolok. Ia menyisir rambutnya acak, lalu mengenakan masker medis dan topi hitam. Cukup untuk menyamarkan wajahnya dari orang-orang yang mungkin mengenalinya. Ia menaruh ponsel mewahnya di laci meja, menggantinya dengan ponsel murah yang masih tersimpan di dalam dus, hadiah dari sebuah acara sosial yang pernah dihadirinya. Tidak ada aplikasi media sosial, tidak ada kontak manajer, hanya fungsi dasar. Ia juga membawa dompet kecil berisi uang secukupnya. Bukan kartu kredit, bukan lembar-lembar besar, hanya beberapa lembar uang kertas dan koin recehan. Raka melangkah keluar dari kamarnya, menyusuri koridor rumah yang sunyi. Para pelayan belum beraktivitas. Rumah sebesar istana itu seperti kosong dari kehidupan. Ia tahu jalur-jalur tersembunyi di rumah itu, termasuk tangga belakang yang langsung menuju garasi kecil tempat kendaraan tak terpakai disimpan. Dengan hati-hati, ia melewati dapur, lalu lorong servis, dan akhirnya tiba di pintu belakang. Ia membuka pintu itu pelan-pelan. Udara pagi langsung menyambutnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raka menghirup udara luar dengan penuh rasa syukur. Ia berjalan kaki menyusuri jalan kecil yang membentang dari rumahnya keluar kompleks elit. Tidak ada satpam yang menahannya. Semua mengira ia hanyalah salah satu pegawai yang hendak keluar lebih awal. Begitu berhasil melewati gerbang utama, Raka menoleh sejenak ke belakang. Bangunan rumahnya tampak megah dari kejauhan, berdiri seperti benteng kokoh yang mengurung kebebasannya selama bertahun-tahun. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan langkah. Jalanan kota mulai ramai. Raka menyusuri trotoar dengan langkah ringan. Ia melihat orang-orang berlalu lalang, para pegawai kantor dengan seragam rapi, pedagang asongan yang mendorong gerobak, pengemudi ojek yang bersandar di pinggir jalan. Dunia ini sangat berbeda dari dunia yang selama ini ia tinggali. Ia menyusuri gang sempit yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Di sana, ia melihat kehidupan yang riuh. Anak-anak bermain lompat tali, ibu-ibu menyapu halaman kecil, dan suara radio tua terdengar samar dari rumah-rumah sempit yang berdempetan. Raka tersenyum, senyum kecil yang muncul begitu saja. Ia mampir ke sebuah warung kecil di pinggir jalan dan membeli air mineral. Penjualnya seorang ibu setengah baya yang tersenyum ramah. "Mau ditambah roti, nak?" tanyanya. Raka menggeleng. "Terima kasih, Bu. Cukup airnya saja." Ia duduk di bangku kecil di samping warung, meminum air sambil mengamati lalu lintas manusia. Sesekali, matanya menangkap percakapan warga yang bercanda, mengeluh soal harga cabai, atau menyapa tetangga dengan akrab. Semua terasa hidup. Tidak seperti pesta diam-diam di rumahnya yang penuh kemewahan,
tapi kosong dari kehangatan. Waktu berlalu, dan matahari makin tinggi. Raka terus berjalan, berpindah dari satu jalan ke jalan lain, menyusuri trotoar kota, menyelinap ke pasar tradisional. Ia terpesona oleh warna-warni buah dan sayur yang ditata rapi, bau ikan asin yang menyengat, suara pedagang yang menawarkan dagangan. Ia mencium aroma gorengan dari kejauhan dan tak tahan untuk membeli satu. "Berapa, Bu?" tanyanya sambil menunjuk tempe goreng yang renyah. "500-an, Nak," jawab si penjual, wanita tua dengan kerudung lusuh. Raka merogoh saku dan menyerahkan 2.000. "4, iya." "4 saja atau mau 5 biar genap?" tanya si ibu sambil tertawa kecil. "4 saja, Bu," jawab Raka. Ia duduk di samping gerobak si ibu dan menikmati tempe goreng itu. Rasanya sederhana, gurih, dan hangat. Bukan seperti makanan hasil plating rumit dari koki luar negeri, tapi ia merasa puas. Sore mulai menjelang. Raka menyeberangi jalan, melewati sebuah taman kecil tempat anak-anak bermain. Di dekat taman itu, berdiri sebuah gerobak bakso dengan tulisan sederhana di spanduknya. "Bakso Pak Surya sejak 1998. Penasaran, Raka mendekat. Ada beberapa orang yang duduk di bangku kayu di sekeliling gerobak. Aroma kaldu dan rempah menyapa hidungnya. Pak Surya, pria tua dengan rambut memutih dan senyum bersahaja, menyambut Raka dengan anggukan kecil. "Mau satu mangkok, Mas?" Raka mengangguk. "Iya, Pak. Satu saja." Ia duduk. Angin sore berembus pelan, membawa suara tawa anak-anak dan deru kendaraan dari kejauhan. Ketika semangkuk bakso panas disajikan di hadapannya, Raka mengamati isinya. Beberapa bakso berukuran sedang, mie kuning, bihun, irisan seledri, dan kuah bening dengan aroma yang kuat. Ia mengambil sendok dan mulai mencicipi. Rasanya aneh. Bukan karena tidak enak, tapi karena tidak sesuai dengan standar yang selama ini ia kenal. Ia terbiasa dengan makanan yang sempurna dalam hal tekstur, rasa, dan penyajian. Bakso ini tidak lembut. Kuahnya terlalu asin untuk lidahnya. Baksonya terasa kasar. Ia diam sejenak. Pak Surya tersenyum. "Baru pertama kali coba, ya?" Raka mengangguk. "Iya. Bakso ini resep turun-temurun. Saya bikin sendiri sejak dulu." Mungkin lidahnya belum terbiasa. Raka memaksakan senyum kecil, tapi dalam hatinya muncul rasa jengkel. Ia mencoba makan satu butir lagi, tapi semakin merasa tak nyaman. Lidahnya seperti memberontak. Ia tak tahu kenapa. Mungkin bukan rasa yang jadi masalah. Tapi bagaimana egonya menolak kenyataan bahwa makanan sederhana ini begitu disukai banyak orang, padahal menurutnya biasa saja. Ia menaruh sendok. Tak berniat menghabiskan. Dalam benaknya, muncul godaan. Rasa tinggi hati. Rasa ingin menunjukkan kekuasaan, bahkan dalam hal sekecil ini. Ia melirik gerobak Pak Surya yang sudah tua dan ringkih. Di matanya, semua itu tampak remeh. Tapi belum saatnya ledakan terjadi. Raka berdiri, membayar dengan uang kecil. "Terima kasih, Pak." Pak Surya tersenyum dan mengangguk. "Sama-sama, Mas." Raka melangkah pergi. Tapi dalam benaknya, ada gejolak. Ada benturan antara dunia lamanya dan dunia yang sedang ia jelajahi. Ia ingin membaur. Ingin hidup bebas tanpa dikenali. Tapi egonya sebagai pewaris tahta kekayaan sulit padam. Ia ingin menjadi manusia biasa. Tapi kebiasaan sebagai tuan muda terus menghantui langkahnya. Saat ia berjalan kembali ke arah tempat semula, langit mulai gelap. Hujan gerimis turun perlahan. Raka berteduh di bawah pohon, menatap jalanan yang mulai basah. Di seberangnya, ia melihat Pak Surya masih setia melayani pelanggan. Dan saat itulah,
Ia menyadari bahwa ia belum sepenuhnya lepas dari siapa dirinya. Senja jatuh perlahan di balik atap-atap kota. Cahaya jingga berpendar di antara sela gedung tua dan kabel listrik yang menggantung rendah. Raka masih berjalan tanpa arah. Sejak pagi, kakinya menyusuri trotoar demi trotoar, menyelinap masuk ke dalam denyut kehidupan yang tak pernah ia sentuh selama 25 tahun hidupnya. Dunia luar ini, dunia yang ia sebut nyata, ternyata penuh warna, penuh suara, penuh aroma, dan kadang penuh pertanyaan yang menyesakkan. Raka berhenti di depan sebuah taman kecil yang dikelilingi pagar rendah berwarna biru muda. Beberapa anak berlarian di dalamnya, tertawa, berteriak, berebut ayunan. Sementara ibu-ibu duduk di bangku panjang sambil mengobrol santai. Seorang lelaki tua berjanggut tipis duduk di sudut taman dengan gitar butut di tangannya, memetik lagu lawas yang samar-samar mengalun. Raka berdiri di pinggir jalan, mematung seperti turis yang baru melihat kehidupan. Ia mendadak merasa kecil di tengah riuh rendah manusia biasa yang ternyata bisa tertawa tanpa alasan mewah. Ia melanjutkan langkahnya, menyusuri jalan kampung yang mulai diselimuti bayang-bayang malam. Lampu jalan menyala satu persatu, menyorot wajah-wajah asing yang melintas. Perutnya mulai keroncongan. Aroma dari berbagai penjajah makanan mulai menusuk hidung. Di pojok perempatan, asap mengepul dari gerobak sate ayam. Di sampingnya, gerobak bubur menjerit dengan klakson kecil, menandai kehadirannya. Raka melewati semuanya, masih belum yakin makanan mana yang akan ia coba. Bukan karena takut sakit perut, lebih karena egonya belum siap menerima sesuatu yang tidak berkelas. Hingga ia tiba di sebuah gang kecil. Di ujungnya, berdiri sebuah gerobak tua dengan cat yang mulai mengelupas. Di atas spanduk usangnya tertulis, "Bakso Pak Surya sejak 1998. Gerobak itu dikelilingi 4 bangku panjang dari kayu yang sudah agak lapuk, tapi masih kokoh. Beberapa pelanggan duduk santai, bercakap-cakap sambil menyeruput kuah bakso yang mengepul. Seorang bapak paruh baya dengan topi lusuh dan celemek kusam berdiri di balik gerobak, mengaduk panci besar penuh kuah. Ia tersenyum ramah pada siapa saja yang datang. Ada sesuatu dari tempat itu yang membuat Raka berhenti. Mungkin karena suasananya yang terasa jujur. Tidak dibuat-buat. Tidak seperti restoran mewah yang sering ia kunjungi, di mana pelayan bersikap manis bukan karena tulus, tapi karena sop. Raka mendekat. "Pak Surya." Begitu tulisan di spanduk menyebut namanya, menyambut dengan anggukan kecil. "1 mangkok, Mas?" "Iya, Pak." "1," jawab Raka singkat. Ia duduk di bangku kosong, membiarkan gerimis yang turun perlahan membasahi jaketnya. Suara hujan di atap seng gerobak seperti lagu pelengkap malam. Di sampingnya, seorang bapak tua dan seorang mahasiswa bercanda ringan soal harga rokok dan isu politik. Tidak ada yang memperhatikan Raka lebih dari sekilas. Ia anonim. Ia bebas. Semangkuk bakso diletakkan di hadapannya. 4 butir bakso berukuran sedang, mie kuning, bihun, sawi, dan kuah bening yang mengepul. Tidak ada plating cantik. Tidak ada garnish mewah. Hanya sepiring bakso seperti yang dinikmati jutaan orang tiap hari. Raka mengangkat sendok. Ia mencicipi kuahnya dulu. Hamad. Sedikit asin. Ada jejak lada, aroma bawang putih, dan rasa daging yang samar. Bukan kuah yang luar biasa, menurut standar lidahnya. Ia lalu mencoba baksonya. Teksturnya tidak halus. Agak alot. Ia kunyah perlahan, mencoba memberi kesempatan pada lidahnya untuk beradaptasi. Tapi rasa kecewa itu muncul pelan-pelan. Ia mencoba 1 butir lagi. Lalu berhenti. Ia merasa seperti sedang mengkhianati lidahnya sendiri. Selama ini ia dibesarkan dengan makanan terbaik. Wagyu grade A5, foie gras, truffle asli dari Prancis,
Sushi segar dari tangan koki Jepang yang terbang khusus ke rumahnya. Rasa makanan di hadapannya kini terasa kasar. Seperti makanan biasa yang dimasak asal jadi. Ia tidak ingin menjadi arogan, tapi lidahnya menolak berdamai. Pak Surya memperhatikan dari kejauhan. Gimana, Mas? Kurang garam ya? Raka menoleh, mencoba tersenyum sopan. Enggak, Pak. Saya belum terbiasa saja. Pak Surya mengangguk pelan. Kalau kurang cocok, enggak apa-apa, Mas. Banyak yang baru pertama kali makan di sini juga bilang begitu. Tapi lama-lama jadi langganan. Seketika, Raka merasa tertekan. Bukan karena ucapan Pak Surya, tapi karena dirinya sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam perjalanan kebebasan ini, ia merasa sombong. Ia datang ke dunia ini untuk melepas status dan kekayaannya, tapi ternyata egonya ikut terbawa. Ia ingin menyukai bakso itu. Ia benar-benar ingin. Tapi rasa di lidahnya, yang telah terbiasa dimanja, menolak mentah-mentah. Raka menunduk. Ia menaruh sendok. Diam. Dan perlahan, rasa kesal itu muncul. Perasaan gagal yang memalukan. Ia bukan siapa-siapa di sini, tapi tetap saja merasa lebih. Mas nggak suka ya? Tanya Pak Surya tiba-tiba, dengan suara pelan namun penuh perhatian. Raka mendongak, menatap mata pria tua itu. Ia melihat ketulusan, ketegaran, dan sejumput kelelahan. Entah kenapa, hatinya bergetar. Pak, ucap Raka pelan, menahan sesuatu yang berat di dadanya. Bapak udah berapa lama jualan bakso? Sejak tahun 98. Dulu gerobaknya lebih jelek dari ini. Sekarang sih udah agak mending. Tapi ya, beginilah hidupnya, Mas. Nggak kaya, tapi cukup. Bapak nggak pernah bosan? Pak Surya tersenyum tipis. Kadang capek. Tapi tiap kali lihat orang makan dengan lahap, rasanya semua lelah hilang. Biarpun cuma sepiring bakso, kalau bisa bikin orang senang, ya saya ikut senang. Kata-kata itu menusuk Raka seperti belati kecil. Ia terdiam. Lalu, tiba-tiba saja, seperti sebuah bendungan yang jebol, mulutnya meluncur tanpa kendali. Tapi kenapa rasanya begini, Pak? Kenapa teksturnya kasar? Kenapa kuahnya nggak kaya? Kenapa nggak ada sesuatu yang bikin istimewa? Saya cuma ingin tahu. Apa orang-orang di sini nggak peduli soal rasa? Atau mereka cuma pasrah dengan apa yang ada? Suara Raka sedikit meninggi. Beberapa pelanggan menoleh. Pak Surya tetap berdiri di tempatnya, tak menjawab cepat. Ia menatap Raka lama. Mas, katanya pelan. Rasa itu soal selera. Tapi makanan, bagi banyak orang di sini, bukan soal kemewahan. Ini soal bertahan hidup. Kami makan karena lapar. Karena harus kerja lagi. Bukan karena ingin menikmati kesempurnaan. Raka membeku. Ia merasa ditampar oleh kalimat itu. Sebuah pelajaran yang telak, yang menusuk jantung harga dirinya. Ia menunduk, tak bisa bicara. Tangannya mengepal di atas meja kayu yang mulai basah oleh embun malam. Di dadanya, ada pertarungan besar. Antara kebanggaan sebagai pria kaya dan kerendahan hati yang baru saja dikenalnya. Pak Surya tidak marah. Ia justru duduk di ujung bangku yang sama dengan Raka. Mas, saya nggak tahu Mas siapa. Tapi saya bisa lihat, Mas ini sedang nyari sesuatu. Mungkin arti dari hidup. Ya, kan? Tanyanya lembut. Raka mengangguk pelan. Ia tidak mampu menjawab. Pak Surya menarik napas panjang. Dulu saya juga begitu. Dulu saya kerja di toko kelontong. Tapi hidup nggak cukup. Akhirnya saya dorong gerobak ini, keliling. Kadang untung, kadang rugi. Tapi, saya tahu satu hal. Selama kita jujur dan ikhlas, hidup akan kasih kita yang terbaik.
Nggak harus mewah, Mas. Cukup nyata. Kalimat itu menghujam lebih dalam daripada rasa asin di baksonya. Raka bangkit. Menggenggam tangan Pak Surya. Maaf, Pak. Saya bukan orang baik. Pak Surya tertawa pelan. Bukan soal baik atau buruk. Semua orang sedang belajar, Mas. Tapi kalau Mas masih bisa minta maaf, berarti hati Mas belum mati. Langit malam makin pekat. Hujan berhenti. Raka menoleh ke langit, ke gemerlap bintang yang samar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Bukan karena kesepian, tapi karena merasa ditemukan. Pagi itu, langit cerah tanpa awan. Raka berjalan dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Pikirannya seakan-akan diisi dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang ia belum sepenuhnya pahami, tapi terasa berbeda dari sebelumnya. Sejak pertemuan kemarin dengan Pak Surya, ada semacam perubahan dalam dirinya yang perlahan membentuk sebuah pemahaman baru tentang hidup. Ia ingat betul bagaimana kalimat Pak Surya mengusik perasaan yang dalam, bahwa hidup tak selalu tentang kemewahan dan pencapaian yang terlihat, tetapi tentang kesederhanaan dan keikhlasan yang tak banyak orang perhatikan. Namun, meskipun ada secercah kesadaran baru yang muncul, egonya masih besar. Dan ia tahu bahwa seberapapun ia mencoba untuk berubah, kebiasaan lama sulit untuk hilang begitu saja. Hari itu, Raka memutuskan untuk kembali ke gerobak bakso Pak Surya. Ia merasa seperti ingin memberi kesempatan lebih pada bakso tersebut. Meskipun di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa rasa yang terasa biasa kemarin akan tetap sama. Namun, ada juga rasa ingin membuktikan sesuatu, membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghargai kehidupan yang lebih sederhana tanpa merasa superior. Sesampainya di gerobak Pak Surya, ia berhenti sejenak, mengamati gerobak kecil itu. Tak ada perubahan besar dari kemarin. Pak Surya masih mengenakan topi lusuh dan celemek yang sama, dengan senyuman ramah yang khas. Beberapa pelanggan duduk di bangku panjang, menyantap bakso dengan lahap, bercakap-cakap dengan santai, dan tidak ada yang terlihat mencurigakan atau mengganggu. Suasana yang sama seperti kemarin, tapi, bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Pak Surya menyambutnya dengan senyuman hangat. Mas, datang lagi. Mau pesan yang sama? Raka mengangguk, tapi tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mulai muncul. Iya, Pak. Saya pesan 1 mangkuk lagi. Suaranya terdengar lebih formal daripada yang sebelumnya. Tak lama kemudian, semangkuk bakso kembali disajikan di hadapannya. Raka memandangi bakso itu. Rasa yang ia ingat dari kemarin masih terpikirkan di pikirannya. Rasa yang tidak terlalu buruk, tapi jelas tidak sesuai dengan harapannya. Meski begitu, ia berusaha menyadari bahwa mungkin ia harus menurunkan standar makanannya dan berusaha untuk menikmatinya, meskipun jauh dari ekspektasi. Namun, rasa ego yang besar di dalam dirinya tiba-tiba muncul kembali, mengisi ruang hatinya. Bakso itu tak bisa mengusir perasaan yang menggerogoti dirinya. Bagaimana mungkin makanan biasa seperti ini bisa dinikmati oleh banyak orang? Bukankah ia pantas mendapatkan yang lebih baik? Bukankah ia bisa memberi lebih banyak kepada diri sendiri? Mengapa harus puas dengan sesuatu yang terasa rendah? Ia mengambil sendok, namun gerakannya terhenti. Tanpa sadar, mulutnya mulai mengumpat pelan, merutuki bakso itu. Semua perasaan kesal dan kecewa yang sebelumnya tersembunyi kini mulai meledak. Rasa frustrasi menguasai dirinya. Dengan kasar, ia menendang bangku yang ada di depannya. Beberapa orang menoleh dengan terkejut, tetapi Raka tidak peduli. Semuanya terasa salah. Semua yang ada di sekelilingnya terasa salah. Ia merasa lebih tinggi, lebih penting, lebih layak dari semua orang yang duduk di sini. Kenapa harus berkompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kemewahan hidupnya? Tanpa berpikir panjang,
Ia berdiri dan melangkah ke arah gerobak Pak Surya. Pak Surya, yang sedang sibuk menyiapkan pesanan pelanggan lain, mendengar langkah Raka yang mendekat. Ia hanya sempat menoleh sebelum Raka mengayunkan tangannya dengan kasar, menghancurkan gerobak bakso itu. Panci besar berisi kuah bakso terbalik dan tumpah ke tanah. Bakso-bakso yang semula mengapung di dalam kuah itu bergulir keluar, jatuh ke jalan dengan suara yang mengerikan. Beberapa orang yang sedang duduk di bangku panjang lari menjauh dengan terkejut. Ada yang berteriak, ada yang hanya terpaku, menatap tak percaya pada kejadian yang baru saja terjadi. Pak Surya terkejut, wajahnya seketika pucat. Ia langsung berlari ke gerobaknya yang hancur, berusaha menahan tangisan yang hampir keluar dari matanya. "Mas, apa yang kamu lakukan? Ini usaha saya, Mas. Semua yang saya punya," teriak Pak Surya dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh keheranan dan kekecewaan. Raka berdiri tegak, menatap Pak Surya dengan tatapan kosong. "Ini cuma bakso biasa, Pak. Gak ada yang istimewa dari ini. Kalau saya ingin makan yang enak, saya bisa beli makanan lain yang jauh lebih baik dari ini," ujar Raka dengan suara tinggi, penuh kebencian. Ia merasa sangat marah. Marah pada diri sendiri, marah pada Pak Surya, dan marah pada dunia yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Semua yang ada di depannya terasa tidak layak, dan ia merasa berhak untuk menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Itu adalah cara untuk membebaskan dirinya dari perasaan terperangkap dalam kehidupan yang tidak memuaskan. Pak Surya tidak menyahut. Wajahnya terlihat hancur. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dia hanya bisa menatap Raka, tak tahu harus berbuat apa. "Mas, saya hanya berusaha mencari nafkah. Saya nggak pernah menyakiti siapa-siapa." "Kenapa harus begitu kasar?" kata Pak Surya, dengan suara gemetar. Namun Raka sudah tidak mendengarkan lagi. Ia sudah terlena dengan amarahnya. Dengan satu ayunan, ia merobek spanduk yang tergantung di atas gerobak itu, membuatnya terjatuh ke tanah dengan bunyi yang memekakkan telinga. Seorang wanita yang sedang berjalan melintas berhenti dan menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. "Dasar orang kaya sombong. Tidak tahu berterima kasih," katanya dengan marah. "Kau menghancurkan usaha orang hanya karena rasa makanan tidak sesuai keinginanmu. Malu." Raka merasa kesal, tapi tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya berdiri, merasa semakin terasing. Semua yang terjadi di depannya terasa semakin tidak terkendali. Kenapa dunia ini seakan tak pernah puas dengan apa yang ia lakukan? Kenapa setiap langkahnya selalu berujung pada kekacauan dan kekecewaan? Pak Surya yang terpukul menundukkan kepala. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan mulai mengumpulkan sisa-sisa gerobaknya. Pelanggan-pelanggan yang tadinya duduk di bangku mulai berdiri dan meninggalkan tempat itu. Sebagian berbisik di antara mereka sendiri. Raka berdiri di tengah kerumunan yang mulai menjauh, merasa kosong. Perasaan kemenangan yang sempat ia rasakan hanya sesaat, lenyap begitu saja. Dunia yang ia kenal selama ini ternyata tidak memberikan kepuasan. Bahkan setelah ia menghancurkan sesuatu yang tidak seharusnya ia hancurkan. Satu hal yang ia sadari setelah kejadian itu adalah, terkadang rasa marah dan ego bisa membuat seseorang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Beberapa menit setelah kejadian itu, suasana di sekitar gerobak Pak Surya mulai mengendur. Namun ketegangan yang terjadi belum sepenuhnya hilang. Raka, yang merasa puas karena telah menumpahkan semua amarahnya, belum sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari tindakannya. Ia berdiri di tengah kerumunan orang yang mulai berserak, beberapa di antaranya masih mencuri pandang ke arahnya dengan ekspresi penuh kejutan dan kecaman. Pak Surya masih menunduk, mencoba merapikan gerobak yang hancur dengan tangan gemetar. Raka berdiri diam, menatap ke depan dengan perasaan kosong. Namun, ia tidak tahu bahwa di sekitar mereka,
Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut telah mengeluarkan ponsel mereka. Mereka mengarahkan kamera, merekam setiap detik penghancuran itu. Momen ketika Raka dengan kasar menghancurkan segala yang ada di depan Pak Surya. Seorang remaja perempuan, yang berada cukup dekat dengan tempat kejadian, menatap layar ponselnya. Matanya tertuju pada rekaman yang baru saja ia ambil. Ia tidak bisa menahan rasa marahnya terhadap Raka yang terlihat sombong dan tidak berperasaan. Dengan cepat, ia mengunggah video tersebut ke akun media sosialnya, memberi caption yang mengundang perhatian, "Konglomerat kaya raya menghancurkan usaha kecil hanya karena makanan tidak sesuai seleranya. Di dunia ini masih banyak orang yang tidak tahu bersyukur." Video itu dengan cepat menarik perhatian. Tak lama setelah itu, unggahan tersebut dibagikan oleh puluhan orang, yang kemudian diikuti oleh ribuan orang lainnya. Komentar mulai bermunculan di bawah video tersebut. Sebagian besar mengecam perilaku Raka dengan kata-kata yang pedas. Rangkaian hashtag mulai bermunculan. Konglomerat sombong, Raka sombong, bakso Pak Surya, dan berbagai hashtag yang semakin menambah viralitas video tersebut. Dalam hitungan jam, video itu sudah tersebar ke berbagai platform media sosial, dari Twitter hingga Instagram, dari TikTok hingga Facebook. Berita tentang penghancuran gerobak bakso oleh seorang anak konglomerat sudah menjadi perbincangan ramai. Komentar-komentar bernada kritik pun terus mengalir. Banyak yang menganggap perilaku Raka sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap orang yang lebih kecil darinya. Banyak juga yang merasa bahwa seorang anak konglomerat seharusnya tahu bersyukur dan tidak merendahkan orang lain hanya karena perbedaan sosial dan ekonomi. Raka, yang masih berdiri di tempat kejadian, mulai merasa ada yang aneh. Suara di sekelilingnya terdengar semakin keras, dan orang-orang yang berlalu di sekitarnya mulai melontarkan pandangan penuh cemoohan. Ponselnya bergetar beberapa kali, tanda bahwa pesan dan notifikasi mulai masuk satu persatu. Ia membuka ponselnya, dan pandangannya langsung tertuju pada layar yang menampilkan pemberitahuan media sosial. Matanya terbelalak. Video yang diunggah oleh remaja tadi sudah dilihat lebih dari 1 juta kali. Komentar-komentar yang masuk begitu banyak, sebagian besar mengecam tindakannya. "Gila. Ini dia anak konglomerat yang merasa bisa menghancurkan usaha kecil." Salah satu komentar tertulis. "Dia pikir dia siapa? Mau dihargai dengan cara seperti ini?" ujar komentar lain. "Pak Surya hanya pedagang bakso kecil. Tapi kenapa dia harus dihancurkan seperti ini?" Kejam, komentar lainnya menambah api kemarahan. Raka merasakan rasa cemas yang mulai menguasai dirinya. Rasa yang biasanya tidak pernah ia rasakan. Selama ini, dia selalu menjadi pusat perhatian, tetapi perhatian kali ini berbeda. Ini bukan pujian atau kekaguman, melainkan cacian dan kecaman. Rasa malu yang mulai merayap perlahan. Dulu, ia tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah pesan masuk dari salah satu temannya. Ia membuka pesan tersebut dan membaca dengan cepat. "Raka, video lo viral banget. Ini kacau, bro. Lo tahu nggak, lo dihujat habis-habisan di medsos? Semua orang pada ngomongin lo. Gila, sih." Raka menekan layar ponselnya dengan gugup. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Video itu sudah tersebar luas dan semakin banyak orang yang mengecamnya. Tidak hanya itu, banyak yang mulai menyerang keluarganya, mengaitkan kejadian ini dengan status sosial dan kekayaannya. "Apa yang telah kulakukan?" gumamnya dalam hati. Raka merasa cemas dan bingung. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama semakin berat. Ia tahu, rasa cemas itu bukan hanya tentang komentar orang-orang di dunia maya, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Dulu, Raka tidak pernah peduli dengan apapun selain kesenangannya. Tetapi kini,
Ia merasa terjebak dalam perasaan bersalah yang tak bisa diabaikan. Di sisi lain, Pak Surya yang masih berdiri di dekat gerobaknya yang rusak, perlahan-lahan mulai membersihkan sisa-sisa kerusakan. Air matanya sudah mulai mengering, namun rasa kecewa yang mendalam tak bisa hilang begitu saja. Dia tak pernah menyangka bahwa hari itu akan berakhir seperti ini. Selama bertahun-tahun berdagang bakso dengan penuh kerja keras, tak pernah sekalipun ia menduga bahwa hidupnya akan diguncang oleh seseorang yang bahkan tak pernah mengenalnya. Melihat Pak Surya yang sedang bersusah payah dengan gerobaknya yang rusak, seorang lelaki paruh baya yang juga sedang makan di dekatnya mendekat. "Pak Surya, jangan terlalu dipikirkan. Orang kaya seperti itu nggak tahu hidup. Mereka cuma tahu enaknya sendiri," ujarnya dengan nada pelan. Pak Surya hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan perasaan terluka yang mendalam. Namun, hatinya tetap tidak tenang. Ia tidak hanya kecewa dengan apa yang dilakukan Raka, tetapi juga dengan dunia yang semakin jauh dari rasa empati. Sementara itu, di dunia maya, video tersebut semakin viral. Beberapa jam setelah diunggah, influencer terkenal mulai membagikan video itu. Banyak akun yang membuat meme dan video parodi tentang kejadian tersebut. Raka, yang sebelumnya tak pernah merasa tertekan oleh pandangan orang, kini merasa terhimpit oleh komentar-komentar yang datang tanpa henti. Satu hal yang ia sadari dengan jelas, dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Video itu telah menciptakan sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Semua orang kini mengenalinya, bukan sebagai seorang anak konglomerat yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi sebagai seseorang yang dengan kejam menghancurkan usaha orang kecil hanya karena rasa makanan yang tidak sesuai seleranya. Kini, Raka terjebak dalam pusaran kecaman dunia maya yang semakin membesar, dan ia belum tahu bagaimana cara keluar dari cengkeraman itu. Hari-hari setelah video viral itu menjadi semakin sulit bagi Raka. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu tindakannya yang impulsif akan membawanya ke dalam badai kecaman yang begitu dahsyat. Setelah video penghancuran gerobak bakso milik Pak Surya menyebar, tak hanya komentar-komentar di media sosial yang menghujatnya. Di dunia nyata, wajahnya mulai dikenal sebagai anak konglomerat yang sombong dan tak tahu berterima kasih kepada orang kecil. Sejak pagi, setiap kali Raka membuka media sosialnya, yang ia temukan hanya serangkaian komentar pedas dan cemoohan. Setiap platform, Instagram, Twitter, Facebook, dipenuhi dengan serangan terhadapnya. Tidak hanya orang biasa yang mengkritik, bahkan beberapa selebritas dan tokoh masyarakat turut angkat bicara. Jangan hanya karena kekayaan, kita bisa seenaknya menghancurkan usaha orang. Ini tindakan bodoh dan tak bermoral, tulis seorang selebritas yang memiliki jutaan pengikut. Sementara itu, di dunia nyata, Raka semakin terpojok. Saat ia berjalan di pusat perbelanjaan, orang-orang mulai menatapnya dengan tatapan penuh cemoohan. Beberapa orang bahkan berhenti dan berbisik di belakangnya, membicarakan tindakannya yang kini jadi bahan perbincangan publik. Raka berusaha berjalan dengan santai, mencoba untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan yang menyakitkan itu, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ia merasa seperti sedang berjalan di bawah sorotan mata yang tak pernah berhenti menghakimi. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa keputusannya untuk pergi dari rumah dan menjelajah dunia nyata tanpa pengawasan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sekolahnya, suasana tidak jauh berbeda. Beberapa temannya yang dulu ia anggap dekat mulai menjauhinya. Mereka yang dulu memujinya kini malah menjauh. Seperti mereka merasa malu karena menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial yang dipenuhi dengan kesombongan. Bahkan, ada beberapa yang mengunggah meme tentang dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang anak konglomerat yang tak tahu sopan santun. Semua itu membuatnya semakin merasa terasingkan. Namun, yang lebih parah lagi adalah apa yang terjadi di rumahnya.
Raka membuka pintu rumah besar itu dengan langkah hati-hati, mencoba menghindari tatapan ayahnya yang tajam. Sejak pagi, ponselnya sudah tidak berhenti berdering, dan ia tahu bahwa ayahnya pasti sudah tahu apa yang terjadi. Begitu memasuki ruang tengah, Raka langsung dihadapkan dengan tatapan dingin dari ayahnya, Raden Wijaya, seorang konglomerat ternama yang selalu menjaga reputasi keluarga mereka. "Apa yang kau lakukan, Raka?" Suara ayahnya terdengar dingin dan penuh tekanan. "Kenapa nama keluarga ini bisa tercemar begitu saja? Apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu bisa menghancurkan segalanya hanya karena bakso yang tidak sesuai seleramu?" Raka menundukkan kepala, merasa terpojok. Ia sudah tahu bahwa ayahnya sangat peduli dengan reputasi keluarga mereka. Baginya, semua orang harus tahu betapa sukses dan terhormatnya keluarga Wijaya. Semua masalah yang mengganggu nama baik keluarga selalu menjadi urusan serius yang harus segera diselesaikan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, Pak," jawab Raka dengan suara serak, berusaha menahan rasa cemas yang mulai menguasainya. Ayahnya berdiri dengan gerakan yang tegas, mendekat ke arah Raka. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Orang-orang kini mengenal kita bukan karena kesuksesan, tetapi karena ulah bodohmu yang menghancurkan usaha orang kecil. Kamu pikir ini hanya soal rasa bakso? Tidak, ini tentang nilai-nilai yang seharusnya kita pegang. Kehormatan kita, Raka. Kehormatan kita." Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ayahnya benar. Ia telah mengorbankan kehormatan keluarga dengan tindakannya yang gegabah. Namun, rasa malu yang ia rasakan kali ini bukan hanya karena ayahnya yang marah. Raka merasa malu pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti seseorang yang telah melukai banyak orang tanpa alasan yang jelas, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua yang telah terjadi. Di media sosial, serangan terhadap dirinya semakin intens. Identitas Raka yang sebelumnya hanya dikenal sebagai anak seorang konglomerat kini terungkap dengan jelas. Banyak orang yang mulai mengungkit status sosial keluarganya. Beberapa netizen bahkan mengecam ayahnya, menganggapnya sebagai sosok yang tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Gila! Ini anak konglomerat yang dibesarkan dengan kemewahan tapi nggak tahu sopan santun. Kalau orang kaya seperti ini bisa bertindak seperti ini, bagaimana dengan orang biasa? Tulis seseorang di Twitter dengan menggunakan hashtag Raka Sombong. Akun-akun anonim yang tidak diketahui identitasnya juga mulai menyerang keluarganya. Kenapa sih keluarga konglomerat ini sok-sokan mengatur hidup orang kecil? Raka cuma contoh nyata kalau punya uang nggak menjamin punya moral. Berita tentang dirinya tidak hanya beredar di media sosial, tetapi juga di berbagai media massa. Beberapa surat kabar mulai meliput kisahnya, dengan judul-judul yang mengkritiknya habis-habisan. "Anak konglomerat hancurkan usaha pedagang kecil karena tidak suka rasanya." Begitu tajuk utama yang menghiasi halaman depan sebuah tabloid ternama. Raka tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa dia telah mengacaukan hidupnya sendiri. Setiap kali ia membuka media sosial, ia merasa diserang dari berbagai arah. Bahkan beberapa orang yang tidak mengenalnya pun mulai berkomentar seolah mereka tahu segalanya tentang dirinya, mengecam sikap dan perilakunya yang buruk. Rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya, tetapi rasa cemas yang lebih besar menguasainya. Apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya? Satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah menghadapi kenyataan. Namun, tidak mudah untuk menghadapinya. Raka merasa dunia ini terlalu besar dan ia terlalu kecil untuk menghadapinya sendiri. Dengan hati yang berat, Raka menatap layar ponselnya sekali lagi. Video itu masih ada di sana, terus berputar, terus mengingatkannya akan betapa buruknya ia telah bertindak. Video yang menjadi viral, yang telah merusak segalanya. Di luar sana, dunia terus menghakimi, dan ia tahu bahwa ini baru permulaan dari segala konsekuensi yang harus ia terima.
Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Raka. Ia merasa terjebak dalam dunia yang semula tampak begitu sempurna, namun kini terasa seperti penjara. Setiap langkahnya dipenuhi dengan tatapan tajam, baik dari media sosial maupun dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Raka merasa tak bisa lagi bernapas, terkurung dalam penyesalan yang semakin menggerogoti jiwanya. Semua yang terjadi terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan Raka merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menghindar dari semuanya. Pada suatu malam yang sunyi, saat langit tampak begitu gelap dan sepi, Raka berdiri di depan cermin di kamarnya. Tatapannya kosong, seakan mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin mencoba menemukan dirinya sendiri di tengah kekacauan yang telah ia buat. Wajahnya tampak lelah, kulitnya pucat, dan matanya sembab karena kurang tidur. Dalam hatinya, ia merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Semua yang pernah ia banggakan, kekayaan, status, pengaruh, terasa begitu tidak berarti kini. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Dengan langkah ragu, Raka melangkah keluar dari kamarnya. Tanpa berkata apa-apa pada siapapun, ia berjalan menuju pintu belakang rumah, menghindari perhatian siapapun. Malam itu, ia memutuskan untuk melarikan diri, entah kemana, entah bagaimana. Yang ia tahu adalah ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, jauh dari semua sorotan dan tekanan yang semakin menghempaskan dirinya. Ia merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas, menginginkan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar rumah, udara malam terasa sejuk. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan tanpa tujuan, tak peduli kemana langkah-langkahnya akan membawanya. Begitu banyak pikiran yang berputar di kepalanya, dan semua itu terasa membebani. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal dalam dunia yang penuh dengan sorotan dan kecaman ini. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan tanpa arah, Raka sampai di sebuah jembatan kecil yang menghadap ke sebuah sungai. Ia duduk di tepi jembatan, membiarkan angin malam menerpa wajahnya yang mulai terasa kering karena air mata yang pernah mengalir. Meski kini air matanya sudah lama berhenti. Semua yang ada di sekelilingnya tampak sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang biasa ia jalani. Di sini, di tempat yang sunyi ini, ia merasa seolah dunia telah berhenti sejenak, memberikan ruang bagi pikirannya untuk kembali tenang. Raka memejamkan matanya dan membiarkan kenangan-kenangan buruk itu datang satu persatu. Gambar-gambar tentang Pak Surya yang terkejut dan takut ketika ia menghancurkan gerobaknya. Suara cemoohan yang datang dari orang-orang di media sosial. Wajah ayahnya yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Semua itu berputar dalam pikirannya. Ia teringat kembali saat pertama kali melihat bakso Pak Surya. Sebuah makanan sederhana yang tidak enak di lidahnya. Namun, ia sadar sekarang bahwa ia tidak seharusnya bertindak seperti itu. Tidak seharusnya ia menghancurkan sesuatu hanya karena rasa ketidakpuasan sesaat. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Gumam Raka dalam hati. Kenapa aku membiarkan kesombonganku menguasai diriku? Ia merasa begitu kecil, begitu hina. Semua hal yang dulu ia anggap biasa, kekayaan, status, dan kemewahan, ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan. Semuanya hampa. Dalam kesendirian malam itu, Raka mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal uang atau kekuasaan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tentang rasa hormat, tentang kerendahan hati yang harus dimiliki oleh setiap manusia, tak peduli status sosial mereka. Namun, walaupun ia sudah mulai menyadari kesalahannya, jalan untuk menebus semua itu tidaklah mudah. Ia merasa sudah terlalu jauh melukai banyak orang. Bahkan, jika ia mencoba untuk meminta maaf, apakah mereka akan mau memaafkannya? Apakah Pak Surya yang usahanya telah hancur bisa memaafkannya? Atau bahkan,
Apakah ayahnya akan pernah memaafkan kebodohan yang telah ia lakukan? Seharusnya aku bisa lebih bijaksana, bisik Raka dengan suara gemetar. Seharusnya aku tidak terbawa emosi hanya karena rasa tidak suka terhadap bakso yang tidak enak itu. Ia duduk lebih lama di tepi jembatan, terbenam dalam pikirannya. Beberapa kali ia teringat pada kata-kata ayahnya yang menegur keras ketika ia pulang setelah kejadian itu. Kata-kata ayahnya yang penuh kemarahan masih terngiang di telinganya. Namun kini Raka tidak lagi merasa marah. Ia justru merasa menyesal, lebih dari apapun. Tiba-tiba, sebuah ponsel di sakunya bergetar. Raka menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponselnya, meskipun ia tahu apa yang akan dia temui. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Raka, ayahmu tidak akan memaafkanmu begitu saja. Tapi aku harap kamu bisa kembali ke rumah dan bicara baik-baik. Aku tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Aku percaya kamu bisa berubah. Pesan itu membuat hati Raka semakin sesak. Ia tahu ibunya selalu mendukungnya, meskipun kini situasinya terasa sangat sulit. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia ingin kembali, memperbaiki semuanya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bisa aku mulai dengan meminta maaf, pikirnya. Apakah itu cukup? Namun, malam semakin larut dan Raka tahu, meski ia bisa saja kembali ke rumah, tetapi itu hanya awal dari perjalanan panjang untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Ia merasa bahwa kini, lebih dari sebelumnya, ia harus benar-benar menemukan siapa dirinya dan apa yang seharusnya ia perjuangkan. Tanpa kekayaan, tanpa pengaruh, tanpa status. Hanya dirinya yang sebenarnya. Dengan langkah pelan, Raka bangkit dari tempat duduknya dan menatap sungai di bawah jembatan itu. Airnya mengalir deras, tidak peduli apapun yang terjadi. Begitupun hidupnya. Waktu tidak akan berhenti hanya karena kesalahan yang telah dibuat. Ia harus berani menghadapi kenyataan dan melanjutkan perjalanan hidupnya, meski dengan luka yang dalam. Malam itu, Raka mengambil keputusan. Ia akan kembali ke rumah. Bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk mulai memperbaiki semuanya. Dan ia tahu, perjalanan itu tidak akan mudah. Namun itulah jalan yang harus ia jalani jika ingin menemukan kedamaian dalam dirinya. Begitu langkahnya meninggalkan jembatan kecil itu, ia tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan telah dimulai. Pagi itu, Raka bangun dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Meskipun malam itu ia terjaga sepanjang waktu, merenung dan berjuang dengan penyesalan, hari baru memberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk mencari Pak Surya. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan padanya, atau apakah Pak Surya akan mau mendengarkannya. Tapi Raka tahu ia harus mencari cara untuk menebus kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang ia beli beberapa hari sebelumnya, jauh dari kemewahan yang biasa ia kenakan. Dengan langkah yang hati-hati, Raka keluar dari rumah, berusaha menghindari perhatian siapapun. Kali ini, ia tidak ingin ada yang tahu tujuannya, kecuali Pak Surya. Ia hanya ingin bertemu dengan pria itu, berbicara dari hati ke hati, dan semoga mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf. Raka berkeliling kota, menyusuri jalan-jalan yang sebelumnya ia hindari. Ia merasa canggung, seolah ia bukan bagian dari dunia yang kini ia pijak. Pemandangan sekitar terasa asing baginya, padahal dulu, ia sering melintasi tempat-tempat ini tanpa berpikir dua kali. Hari ini, semuanya terasa berbeda. Tanpa kekayaan yang biasa melindunginya, ia merasa seperti orang asing di tengah kota yang penuh dengan kehidupan sederhana. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, Raka menemukan gerobak bakso Pak Surya. Gerobak itu tampak lebih sederhana dari sebelumnya, tidak secerah dan semegah yang ia bayangkan sebelumnya. Di sekeliling gerobak, tampak beberapa orang yang sedang menikmati semangkuk bakso,
tanpa tahu cerita yang ada di baliknya. Raka merasa seolah ia berdiri di depan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang penuh dengan sejarah dan perjuangan. Raka berdiri sejenak, menatap Pak Surya yang sedang sibuk menyiapkan porsi bakso untuk pelanggan yang datang. Ia merasa canggung dan takut untuk mendekat. Namun, keberanian yang baru saja tumbuh di dalam dirinya membuatnya melangkah maju. Perlahan, ia mendekati Pak Surya dan berdiri di samping gerobak. Pak Surya yang awalnya sibuk dengan pekerjaannya, menoleh dan melihat Raka. Ada keheranan di wajahnya, namun juga sedikit kekhawatiran. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Surya dengan suara yang tenang, meskipun ada keletihan di matanya. Raka menelan ludah, merasa kata-katanya tiba-tiba sulit keluar. Ia merasa sangat canggung, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk berbicara. "Pak Surya, saya ingin meminta maaf. Saya yang kemarin menghancurkan gerobak bakso ini. Saya menyesal sekali. Saya sudah membuat kesalahan besar." Pak Surya terdiam sejenak, menatap Raka dengan tatapan yang penuh makna. Ada sesuatu dalam mata Pak Surya yang membuat Raka merasa kecil. Seperti ada ribuan cerita yang tersembunyi di balik tatapan itu. Namun, Pak Surya tidak langsung marah atau membalas dengan kata-kata pedas. Sebaliknya, ia menarik napas panjang dan tersenyum tipis. "Tak perlu meminta maaf, Nak. Aku sudah memaafkanmu sejak kemarin," kata Pak Surya, suara lembut namun penuh kebijaksanaan. "Tapi kalau kamu ingin tahu lebih banyak, mungkin kamu bisa ikut duduk sebentar, minum teh denganku." Raka terkejut mendengar kata-kata Pak Surya. Tidak ada amarah, tidak ada kemarahan yang terlihat di wajah pria tua itu. Sebaliknya, ada rasa pengertian yang dalam. Sesuatu yang membuat Raka merasa malu karena ia tahu bahwa rasa marah atau benci tidak ada dalam diri Pak Surya. Ia merasa seperti sedang menghadapi seseorang yang jauh lebih bijaksana daripada dirinya. Dengan hati yang penuh rasa penasaran dan penyesalan, Raka menerima ajakan Pak Surya. Mereka duduk di bangku kecil yang ada di dekat gerobak bakso. Pak Surya menyeduh teh manis hangat dan menyodorkannya pada Raka. "Aku tahu kamu datang bukan hanya untuk meminta maaf. Ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, kan?" tanya Pak Surya dengan suara lembut, memecah keheningan di antara mereka. Raka mengangguk pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Ya, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Tentang hidup Anda. Bagaimana Anda bisa begitu sabar dan begitu baik meski sudah banyak orang yang menghina Anda, termasuk saya." Pak Surya tersenyum. Namun senyumnya bukanlah senyum yang penuh kebahagiaan. Ada kepedihan yang tersembunyi di baliknya. "Hidup ini memang penuh ujian, Nak. Dulu, aku juga bukan siapa-siapa. Aku lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ayahku seorang buruh. Ibuku seorang ibu rumah tangga yang selalu berjuang untuk menghidupi kami. Aku tumbuh besar di lingkungan yang penuh perjuangan. Kami tak pernah punya apa-apa selain kerja keras dan doa." Pak Surya berhenti sejenak, menatap langit yang mulai mendung. "Aku belajar banyak dari orang tuaku. Mereka mengajarkan aku untuk selalu bekerja keras, untuk tidak mudah menyerah. Ketika aku memutuskan untuk membuka gerobak bakso ini, aku tahu itu bukan hal yang mudah. Aku harus bekerja setiap hari, dari pagi hingga malam. Namun, aku tetap semangat karena aku tahu ini adalah jalan hidupku. Setiap hari aku melayani orang-orang dengan tulus, meski kadang mereka tak peduli dengan siapa aku. Mereka hanya datang, makan, dan pergi begitu saja." Raka terdiam mendengarkan cerita Pak Surya. Ia mulai menyadari betapa berat perjuangan hidup yang telah dijalani oleh pria tua ini, jauh berbeda dengan hidupnya yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Ia merasa malu karena sebelumnya, tanpa mengetahui apa-apa, ia telah meremehkan segala yang ada di sekitar Pak Surya. "Pak Surya,
Ujar Raka dengan suara pelan. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu Anda sudah berjuang begitu keras. Saya benar-benar bodoh karena merusak sesuatu yang begitu berharga bagi Anda. Saya minta maaf, dari lubuk hati saya yang paling dalam. Pak Surya memandangnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Kamu tidak perlu terlalu merasa bersalah, Nak. Setiap orang bisa berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Aku melihat sesuatu yang berbeda dari dirimu. Kamu punya hati yang baik, hanya saja kadang kita semua terjebak dalam kenyamanan dan lupa untuk melihat dunia dengan hati yang terbuka. Raka merasa air matanya mulai menggenang. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan perasaan yang begitu dalam. Saya janji, Pak Surya. Saya akan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya akan mencoba memperbaiki semuanya, tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk diri saya sendiri. Pak Surya menepuk pelan pundak Raka, memberi semangat. Aku percaya padamu, Nak. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, termasuk kamu. Hari itu, Raka merasa hatinya mulai sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa perjalanan untuk menebus kesalahannya baru saja dimulai. Namun, setidaknya sekarang ia tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar berterima kasih kepada Pak Surya. Bukan hanya karena kesempatan untuk meminta maaf, tetapi karena pelajaran hidup yang begitu berharga yang telah diberikan oleh pria sederhana ini. Dari pertemuan itu, Raka tahu bahwa ia tidak hanya harus menebus kesalahan kepada Pak Surya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Dan mungkin, di masa depan, ia bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih menghargai perjuangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Surya membawa perubahan besar dalam hidup Raka. Walaupun masih banyak yang harus ia hadapi, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa malu atau penyesalan. Itu adalah tekad yang nyata untuk memperbaiki semuanya. Untuk melakukan lebih dari sekadar meminta maaf, tetapi untuk menebus kesalahan dengan cara yang tulus. Raka tahu bahwa permintaan maafnya tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kata-kata bisa terucap begitu saja, tapi tindakannya yang akan berbicara lebih keras. Ia memutuskan untuk kembali ke Pak Surya, bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar berusaha untuk berubah. Pagi itu, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memilih pakaian yang lebih sederhana, berbeda dengan penampilan mewah yang biasa ia kenakan. Ia ingin menampilkan dirinya yang sebenarnya, jauh dari topeng kemewahan yang selama ini menutupi dirinya. Setelah sarapan cepat dan berdoa untuk kekuatan, Raka melangkah keluar dari rumah. Ia sudah bertekad untuk melakukan apapun demi menebus kesalahannya. Perjalanan menuju gerobak bakso Pak Surya kali ini terasa lebih tenang. Langkahnya terasa lebih mantap, meskipun ada perasaan cemas yang masih menggelayuti hatinya. Bagaimana jika Pak Surya menolaknya? Bagaimana jika ia merasa bahwa Raka hanya sekadar mencari pengampunan demi meredakan rasa bersalahnya? Namun, Raka tahu bahwa ia harus mencoba. Sesampainya di lokasi yang sama, Raka melihat gerobak Pak Surya sedang buka. Seperti biasa, Pak Surya sibuk menyiapkan bahan-bahan bakso dengan cekatan. Tidak ada yang berubah di sini, selain perasaan Raka yang kini penuh dengan kesadaran akan segala yang telah ia lakukan. Pak Surya melihat Raka mendekat dan, seperti sebelumnya, tidak ada amarah di wajahnya. Hanya tatapan yang penuh kehangatan dan pengertian, meski ada kerutan kecil di dahinya, tanda bahwa kehidupan memang tidak selalu mudah. Raka berhenti beberapa langkah dari gerobak, menatap Pak Surya dengan penuh harap. Suasana di sekitar mereka sedikit lebih sepi pagi itu, dan hanya ada beberapa pembeli yang sedang menikmati semangkuk bakso.
Raka menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang penuh ketulusan, "Pak Surya, saya datang bukan hanya untuk meminta maaf. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa saya ingin menebus kesalahan saya. Saya tahu saya telah merusak banyak hal, dan saya ingin memperbaikinya." Pak Surya menatapnya, matanya masih penuh dengan kebijaksanaan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat agar Raka duduk di sebelahnya, di bangku yang sudah disiapkan untuk pelanggan yang sedang menunggu bakso mereka. Raka duduk dengan perlahan, merasa lebih rendah hati daripada sebelumnya. "Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, Nak?" tanya Pak Surya akhirnya, dengan suara yang tenang dan penuh pertimbangan. Raka terdiam sejenak, merenung. Ia tahu ini bukan tentang uang atau pemberian apapun yang bisa menebus kesalahannya. Ini adalah soal menghargai usaha dan kerja keras yang telah Pak Surya lakukan selama bertahun-tahun. Itu adalah soal rasa hormat dan pengertian. "Saya ingin bekerja di sini, Pak Surya," ujar Raka akhirnya, suara penuh keyakinan. "Saya ingin membantu Anda, untuk menunjukkan bahwa saya bisa menghargai kerja keras Anda. Saya ingin berkontribusi. Bukan hanya memberi uang, tapi saya ingin berusaha memperbaiki semuanya dengan kerja nyata." Pak Surya terkejut mendengar permintaan Raka. Untuk sesaat, ia terdiam, seolah berpikir panjang. Tak ada kata-kata segera muncul dari mulutnya. Namun, akhirnya, Pak Surya tersenyum. "Kamu memang masih muda, Nak. Mungkin ini bukan cara yang kamu bayangkan untuk memperbaiki semuanya. Tapi kalau kamu serius, aku tidak akan menolaknya. Aku tidak pernah mengira kamu akan datang dengan cara seperti ini." Raka menundukkan kepala, merasa lega dan sekaligus penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak Surya. Saya janji saya akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Anda." Sejak hari itu, Raka mulai bekerja di gerobak bakso Pak Surya. Pekerjaannya tidak mudah. Dari menyiapkan bahan bakso hingga melayani pelanggan, semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Terkadang ia merasa lelah, dan tangan serta kakinya mulai terasa kaku. Namun, setiap tetes keringat yang ia keluarkan membuatnya merasa semakin dekat dengan pemahaman yang ia cari selama ini. Pak Surya mengajarinya banyak hal. Tentang bagaimana cara berjualan yang jujur, bagaimana menghargai setiap orang yang datang, dan bagaimana tidak pernah menyerah meskipun tantangan terus berdatangan. Pak Surya tidak menganggap Raka sebagai orang yang lemah. Sebaliknya, ia memberinya kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Setiap pagi dan sore, Raka merasa semakin terikat dengan kehidupan yang selama ini ia hindari. Sementara itu, berita tentang Raka yang bekerja di gerobak bakso Pak Surya menyebar di media sosial. Pada awalnya, banyak yang masih memperbincangkan aksi buruknya yang viral. Namun semakin lama, cerita tentang Raka yang menebus kesalahannya mulai menarik perhatian orang. Beberapa orang mulai mengirimkan pujian. Bahkan ada yang datang ke gerobak Pak Surya untuk menyaksikan bagaimana Raka bekerja dengan penuh semangat. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan Raka merasa semakin diterima. Ia merasa lebih hidup dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia selesai bekerja dan melihat senyum tulus dari Pak Surya, ia merasa bahwa ini adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Namun, Raka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia masih harus membuktikan dirinya tidak hanya kepada Pak Surya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Menebus kesalahan bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai dengan mudah, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kejujuran. Tapi satu hal yang pasti, Raka sudah menemukan arti sejati dari hidupnya. Dan setiap langkah yang ia ambil ke depan, ia melakukannya dengan hati yang lebih ringan dan penuh rasa terima kasih untuk kesempatan kedua yang diberikan oleh hidup dan oleh Pak Surya. Waktu berlalu, dan perubahan yang terjadi dalam diri Raka semakin terlihat.
Gerobak bakso Pak Surya, yang dulu hanya menjadi tempat ia melampiaskan kesombongan dan kemarahan, kini menjadi tempat di mana ia merasa terhubung dengan dunia yang lebih nyata. Dunia di mana usaha, ketulusan, dan rasa hormat menjadi hal yang lebih penting daripada segala bentuk kemewahan yang pernah ia miliki. Sejak bekerja bersama Pak Surya, Raka tidak hanya belajar tentang bagaimana cara membuat bakso yang lezat, tetapi juga tentang bagaimana cara menghargai kerja keras. Ia belajar untuk mendengarkan setiap pelanggan, memahami keinginan mereka, dan memberikan yang terbaik dari dirinya tanpa pernah mengeluh. Semua itu ia lakukan dengan penuh hati, dan tak terasa ia sudah jauh berubah dari sosok yang dulu, yang hanya tahu menikmati kemewahan tanpa peduli pada orang lain. Pak Surya, yang sejak awal begitu sabar dan bijaksana, menjadi mentor sejati bagi Raka. Di setiap langkah, Pak Surya memberikan pengajaran bukan hanya dalam hal kuliner, tetapi juga dalam hal kehidupan. Tanpa banyak kata, Pak Surya menunjukkan kepada Raka betapa pentingnya memberi tanpa mengharap kembali, bagaimana pentingnya menyayangi setiap orang, dan yang terpenting, bagaimana menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja di gerobak bakso, Pak Surya mendekati Raka dengan senyuman penuh makna. "Raka," kata Pak Surya dengan suara pelan, "sudah waktunya kamu tahu bahwa bakso ini lebih dari sekadar makanan. Ini adalah simbol dari kerja keras, dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Aku rasa, kamu sudah siap untuk membawa usaha ini lebih jauh." Raka menatap Pak Surya dengan penuh rasa hormat. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, sebuah momen yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. "Pak Surya, saya ingin membantu lebih banyak. Saya ingin mengembangkan usaha ini. Bukan hanya di sini, tetapi di tempat lain juga. Saya tahu saya tidak bisa melakukannya sendirian, tapi dengan bantuan Anda, saya yakin kita bisa. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar," ujar Raka, matanya berbinar dengan semangat yang baru. Pak Surya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh kebanggaan. "Kalau itu yang kamu inginkan, maka aku akan mendukungmu, Raka. Kita mulai dari sini, bersama-sama." Raka dan Pak Surya mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk mengembangkan usaha bakso tersebut. Mereka memutuskan untuk membuka beberapa cabang, mulai dari yang kecil, di tempat-tempat yang strategis. Raka yang dulu tidak pernah tahu bagaimana mengelola usaha, kini mulai belajar tentang manajemen, pemasaran, dan bagaimana merancang sistem yang efisien untuk usaha mereka. Dia tidak lagi hanya mengandalkan uang atau nama besar keluarganya. Sebaliknya, dia mengandalkan kerja keras dan ketulusan untuk membangun usaha bersama Pak Surya. Tak lama setelah mereka membuka cabang pertama, usaha mereka mulai menunjukkan hasil. Bakso Pak Surya, yang kini diperkenalkan dengan label baru berkat tangan kreatif Raka, mulai menarik perhatian banyak orang. Rasa yang khas, dipadu dengan pelayanan yang ramah dan cepat, menjadikan gerobak bakso mereka ramai dikunjungi oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Namun, yang paling penting dari semuanya, Raka merasa benar-benar puas. Bukan karena keuntungan yang mereka dapat, tetapi karena ia merasakan kebahagiaan sejati yang datang dari membantu orang lain, dari menjalani kehidupan dengan lebih sederhana namun penuh makna. Dia mulai menerima dirinya apa adanya, tanpa lagi bergantung pada kekayaan atau status sosialnya. Beberapa tahun kemudian, usaha bakso Pak Surya berkembang pesat. Cabang-cabang baru bermunculan, dan mereka berhasil membuka restoran bakso dengan nama yang semakin dikenal di berbagai kota. Raka, yang kini menjadi salah satu pengelola utama, merasa sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. Namun, ia tidak pernah melupakan awal mula perjalanan mereka, dari gerobak bakso sederhana di pinggir jalan, hingga menjadi salah satu usaha kuliner yang sukses. Pak Surya, yang kini sudah semakin tua, melihat semua yang telah mereka capai dengan senyuman penuh kepuasan.
Ia tidak hanya melihat kesuksesan material, tetapi juga kebahagiaan yang terpancar dari wajah Raka. Sejak pertama kali Raka datang ke gerobak bakso itu dengan kemarahan dan kesombongan, ia kini melihat seorang pemuda yang rendah hati, yang tahu arti sejati dari kerja keras dan rasa syukur. Pada suatu malam yang tenang, setelah semua cabang tutup dan hanya ada lampu-lampu temaram yang menerangi area gerobak, Pak Surya dan Raka duduk bersama. Mereka menikmati secangkir teh hangat, berbicara tentang perjalanan yang telah mereka lalui. "Kamu sudah jauh berkembang, Nak," kata Pak Surya, suaranya penuh kehangatan. "Aku bangga padamu." Raka menunduk sejenak, merasa hangat di hatinya. "Saya tidak akan sampai di sini tanpa Anda, Pak Surya. Anda telah memberi saya kesempatan untuk berubah, dan itu adalah hadiah terbesar dalam hidup saya." Pak Surya tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Raka. "Kadang, hidup memang harus diberi kesempatan kedua. Kamu telah menggunakan kesempatan itu dengan bijak. Kini, kamu telah menjadi sosok yang bisa menginspirasi banyak orang." Raka tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang sudah berbeda. Tidak lagi dipenuhi dengan kekosongan atau kebosanan, tetapi dengan tujuan dan makna. Dia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari kekayaan atau status, tetapi dari hati yang tulus dan pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Gerobak bakso Pak Surya kini bukan hanya sebuah tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga simbol dari perjalanan hidup Raka yang penuh pelajaran. Di tengah kesuksesan yang diraih, Raka tidak pernah melupakan apa yang telah membawanya ke titik ini: kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur yang tiada henti. Dan meskipun dunia di luar sana terus berubah, bagi Raka dan Pak Surya, satu hal yang pasti: kerja keras dan ketulusan akan selalu membawa mereka pada sebuah kebahagiaan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Kehidupan seringkali mengajarkan kita banyak hal melalui pengalaman yang tidak terduga. Kadang, kita berada di titik tertinggi dengan segala kemewahan yang kita miliki. Namun itu bisa membuat kita lupa akan hal-hal sederhana yang sebenarnya jauh lebih berarti. Jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan yang menutup mata kita terhadap dunia yang sesungguhnya. Terkadang, kita perlu keluar dari zona nyaman untuk belajar menghargai apa yang kita miliki, serta menghormati perjuangan orang lain. Seperti yang kita lihat dalam perjalanan Raka, perubahan sejati dimulai ketika kita mampu menyadari kesalahan kita dan berani mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang berharga untuk bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga lagi dalam hidup ini: rasa syukur, ketulusan, dan kerja keras. Jangan takut untuk berubah dan tidak pernah malu untuk belajar dari kesalahan. Karena pada akhirnya, perubahan yang tulus akan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari terus belajar, berusaha, dan berbuat baik kepada sesama. Kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan dampak positif di dunia ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil dengan hati yang baik akan membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini dan mengikuti perjalanan Raka. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan mencerahkan hati kita semua. Ingat, perjalanan hidup ini bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, menghargai orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan ketulusan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat untuk kalian semua, dan semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian.